mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini. Mari kita persiapkan pembacaan Alkitab dari Perjanjian Baru, 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Pembacaan Alkitab dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman dengan menyanyikan doa dalam bentuk lagu Kidung Pelengkap GKST KPG nomor 54, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Amin.
Pembacaan kita pada minggu ini terambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7. Dengan perikop mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, topik hari ini adalah, atau topik renungan hari ini masih berkaitan dengan doa, dan judul khotbah ialah jadilah jemaat yang rajin berdoa. Kenapa kita harus rajin berdoa? Ya karena kita adalah manusia yang percaya kepada Tuhan, dan kita mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memelihara dan juga sekaligus menjawab doa-doa, yang mendengarkan doa-doa kita. Jadi saudara-saudara, teruslah berdoa, sebagaimana tema hari ini, jadilah jemaat yang rajin berdoa. Karena begitu pentingnya doa. Dalam bahasa yang kita kenal, doa itu adalah nafas kehidupan. Nah, oleh karena itu, sampaikanlah permohonan kita kepada Tuhan, apa yang menjadi harapan kita. Tetapi hati-hati dengan doa saudara-saudara ya. Karena begini, ada orang yang berdoa, Tuhan, jadikan saya orang yang hanya ongkang-ongkang kaki, lalu dapat duit. Ceng-ceng, jadilah dia apa? Penjahit. Ya udah, seperti yang dia minta begitu kan. Ada yang bilang begini, Tuhan jadikan saya orang yang hanya duduk-duduk, lalu kemudian duit datang kepada saya. Ceng-ceng, jadilah dia. Seperti yang dia minta. Jadi apa? Penjaga toilet gitu ya, di toilet umum. Cuma duduk-duduk datang orang yang kemudian ngasih duit. Malah ada yang berdoa begini, Tuhan jadikan saya orang yang bisa ngatur orang kaya. Ya, ceng-ceng, jadilah dia apa? Jadilah dia tukang parkir. Ya, di situ kan orang-orang kaya diatur semua. Tidak ada yang bisa menolak kalau dia arahkan posisi mobilnya. Jadi hati-hati dengan berdoa. Saudara-saudara, inti dari doa adalah bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ya, kita membutuhkan Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya banyak orang yang tidak lagi berdoa. Ya, kalaupun dia berdoa jarang. Itu karena kasihnya kepada Tuhan sudah suam-suam. Suam-suam kuku kalau bahasa di dalam surat Petrus. Dan bagi Tuhan tidak ada iman yang suam-suam. Ya, iman itu harus tandas, harus jelas. Kalau memang percaya. Karena itu Tuhan pernah mengatakan orang yang suam-suam akan dimuntahkan. Karena Tuhan tidak menerima orang yang setengah-setengah hati dalam berpercaya atau beriman. Jadi kalau orang tidak lagi berdoa, atau katakanlah masih berdoa tapi jarang, itu berarti kasihnya kepada Tuhan mulai suam-suam. Ya. Yang kedua, orang yang tidak lagi berdoa, itu tidak lagi memprioritaskan iman dalam kehidupannya. Bahaya itu. Ya. Karena kita itu harus memprioritaskan iman dalam kehidupan kita.
Yang ketiga, orang tidak lagi berdoa karena memang dia terbiasa untuk tidak berdoa. Diajak berdoa dia tidak mau, ya. Sampai doa makan pun udah enggak, begitu ya. Jadi karena terbiasa dia tidak berdoa, jadi susah kalau dia berdoa. Jangankan berdoa di gereja, di rumah saja kalau diajak berdoa, risih rasanya itu. Kalau saudara-saudara masih ada rasa risih untuk berdoa bersama di rumah, itu berarti Anda terbiasa untuk tidak berdoa. Dan yang berikut saudara-saudara, kenapa orang tidak lagi berdoa? Karena dia tidak yakin akan jawaban-jawaban dari Tuhan. Jadi karena itu dia tidak berdoa lagi. Oleh karenanya saudara-saudara, saya akan memaparkan beberapa ayat yang sungguh sangat perlu kita dengarkan dalam kaitan dengan doa. Dikatakan begini dalam beberapa bagian Alkitab, yakni kata Paulus pernah mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 5. Jadi jangan kita khawatir ya, apalagi masa-masa pandemi ini saya kira banyak orang yang kemudian merasa takut, cemas dan khawatir akan hidupnya. Ya, dia tidak bisa membayangkan bahwa besok dia akan mengalami kehidupan yang baik. Saya selalu punya penekanan begini, apapun yang terjadi diperhadapkan dengan kesulitan, pilih kasih karunia Tuhan. Di dalam Ulangan 30 yang selalu saya ulang-ulang, untuk memberikan pengarahan kepada kita menjalani masa depan, dikatakan dalam ulangan itu begini, pada hari ini kuperhadapkan kepadamu kematian dan kehidupan, kecelakaan dan keuntungan, tetapi pilihlah kehidupan supaya hidup engkau dan keturunanmu. Jadi apapun yang terjadi, pilih kehidupan. Sakit, pilih bahwa kita akan sembuh. Hidup ini mengalami kesulitan-kesulitan, pilih bahwa kita akan berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Karena Yesus Kristus datang untuk memberikan ruang-ruang seperti itu dalam kehidupan kita. Ayat lain yang kemudian disinggung oleh Paulus berkata begini, carilah Tuhan dalam setiap bidang kehidupanmu. Ya, carilah Tuhan dalam segala keberadaan. Carilah kerajaan Allah. Ya, jadi carilah kerajaan Allah terlebih dahulu baru yang lain, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan sebagai pencarian hidup, di bidang pekerjaan, rencana-rencana dan lain sebagainya, satu hal ini jangan dilupa, bahwa kita akan dan harus mengutamakan Tuhan melalui firman-Nya, melalui ibadah-ibadah seperti ini. Jangan sampai ibadah seperti ini sudah dilaksanakan, kita pergi dengan kepentingan-kepentingan kita. Ya, kemudian melalui pelayanan-pelayanan, utamakan pelayanan, utamakan tugas dan tanggung jawab kita. Jadi begitulah kita kemudian menunjukkan cara kita bahwa kita mengutamakan kerajaan Allah dalam kehidupan ini, kata Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkannya kepadamu. Matius 6 ayat 33. Saudara-saudara, mata Tuhan, ini kata Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi Tuhan tidak pernah buta, Tuhan tidak pernah tidak melihat kita dengan kondisi-kondisi kita. Kemudian di Mazmur itu ayatnya yang ke-18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi walaupun ada orang yang merasa bahwa dia tidak pernah mendapatkan pertolongan Tuhan karena masih menderita atau bahkan dikungkung oleh suatu kesulitan dalam waktu yang sangat lama, tapi ayat-ayat ini harus membuka mata kita bahwa Tuhan tidak pernah menutup telinga bagi seruan-seruan dan keluhan-keluhan orang yang benar. Dikatakan Tuhan akan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi saudara-saudara, ayat yang berikut dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 14-15 begini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah, ayat yang berikut, Yakobus 5 ayat 16, yang sangat terkenal.
Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Jadi doa orang benar, bila sungguh-sungguh disampaikan, dinaikkan kepada Tuhan, besar kuasanya. Saudara-saudara, masih ingat cerita saya mengenai pengalaman saya melayani di awal-awal pelayanan saya? Nah, saya waktu itu kemudian berjalan-jalan di seputaran kampung. Kebetulan di kampung itu kalau hari kerja, hari Senin sampai Jumat jarang orang di kampung, paling orang-orang tua saja. Semuanya pergi ke kebun, ke sawah atau ke hutan, jauh-jauh. Nah, biasanya saya mengunjungi mereka di sawah atau di kebun atau bahkan di hutan. Tapi kali itu saya berjalan-jalan saja di kampung. Tetapi saya mendengar ada suara rintihan. Aduh. Saya kemudian menyimak suara itu dari mana. Lalu saya kemudian tahu bahwa itu adalah dari rumah di samping. Saya kemudian masuk ke dalamnya dan ternyata nenek di situ, ada orang tua sedang kesakitan. Saya tanya, kenapa nek? Saya sakit kepala nak. Aduh, dia merintih kesakitan. Nah, saya mengajak dia berdoa. Lalu kemudian saya membawakan doa mohon Tuhan untuk mengasihani, memberikan kepulihan. Tetapi tetap saja dia merintih. Saya berdoa lagi, juga tidak turun-turun sakit kepalanya. Sampai saya benar-benar kasihan, prihatin. Lalu kemudian saya bilang kepada nenek begini, Nek, apa ada obat di rumah ini? Aduh, enggak ada obat. Nah, apa kek begitu Nek? Minyak kek? Oh ada, kalau minyak tawon ada di rak itu. Lalu saya menuju rak yang dimaksud, saya mengambil minyak tawon. Saudara-saudara, saya menuangkan minyak tawon di tangan saya, di telapak saya, dan begitu prihatinnya saya akan kondisi nenek, saya bilang, Tuhan tolong dan berkatilah. Saya sungguh-sungguh berdoa, lalu saya tuang, padahal itu minyak tawon kan bukan obat sakit kepala, saya tuang di atas kepalanya. Lalu kemudian saya pegang kepalanya, saya berdoa, Tuhan berkatilah minyak tawon ini, kiranya menyembuhkan sakit kepala si nenek yang kesakitan ini. Dan puji Tuhan, ya sementara saya berdoa nenek itu ketiduran. Lalu saya selesai berdoa, saya lihat nenek itu sudah tidak merintih lagi. Ya saya bersyukur, lalu kemudian saya pulang. Saudara-saudara, waktu berjalan kemudian tibalah pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu orang-orang yang tadinya di sawah, mereka banyak menginap di sawah atau di kebun kembali. Hari Sabtu itu kembali karena hari Minggu mau beribadah. Tapi pada hari Sabtu itu ada seorang anak kecil datang ke pastori dan berkata begini, Pak, Mama suruh datang doakan papa saya sakit. Lalu saya bergegas pergi ke rumah bapak yang sakit itu. Jadi saya masuk ke kamarnya, saya bertanya apa sudah makan, sudah minum obat, sudah. Lalu saya mengajak semua keluarga untuk berdoa. Mari kita berdoa. Sebelum saya memulaikan kata-kata doa saya, istrinya berkata begini, Papa tunggu sebentar. Lalu dia keluar kamar, tiba-tiba dia muncul kembali dan memegang sebotol minyak tawon. Waduh, saya rasa geli itu ya. Saya bilang, Ibu mungkin dengar ya cerita nenek beberapa hari lalu yang saya doakan dengan minyak tawon lalu sembuh. Jadi bukan minyak tawonnya yang menyembuhkan, saya bilang doa. Nah tadi saya sudah tanya si bapak ini apa dia sudah makan, sudah minum obat, sudah. Nenek lalu tidak ada obat, makanya saya pakai minyak tawon. Jadi bukan minyak tawonnya yang penting, tapi doanya. Dia sudah minum obat, mari kita berdoa. Jadi saudara-saudara, setelah itu saya kembali ke pastori. Di dalam perjalanan menuju pastori saya berpikir agak nakal. Coba tadi saya benarkan ya sikap si ibu tadi, bahwa dengan minyak tawon orang-orang akan sembuh kalau saya doakan, maka akan jadilah saya pendeta minyak tawon. Ya, saya akan berkolaborasi dengan warung di depan, Pak siapkan stok ya minyak tawon, naikkan sedikit harganya biar saya dapat untung. Bisa begitu, tapi saya bilang tidak boleh. Tidak boleh seperti itu akan menjadi sangat berbahaya dalam pelayanan. Dan bisa saja itu dilakukan dalam setiap pelayanan. Ya, tapi paling inti dari semua hal yang kita lakukan dalam pelayanan kepada orang sakit bukan soal-soal yang lain. Itu pentingnya, tapi yang utama adalah doa. Ya. Kita kemudian berdoa supaya dalam doa itu Tuhan kemudian mendengarkan. Lalu dia memberkati dokter, suster, obat, makanan, dan yang lain-lainnya. Nah saudara-saudara, hal yang lain yang perlu saya katakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22.
Lalu kemudian Amsal 15 ayat 8, tetapi doa orang jujur dikenannya, jangan main tipu-tipu di muka Tuhan. Semua kita harus merendahkan diri, maka itu dalam ibadah-ibadah ada pengampunan dosa sebelum kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Jadi jangan main tipu-tipu, doa orang jujur dikenan. Jadi nggak punya apa-apa, nggak apa-apa, tapi yang penting kita jujur di hadapan Tuhan, karena orang seperti itu akan dikenan oleh Tuhan. Lalu kemudian ayat yang terakhir dari Amsal tadi ialah ayat 29, tetapi doa orang benar didengarnya. Doa orang jujur dikenannya, doa orang benar didengarnya. Kembali kepada Yakobus, doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Hari ini saudara-saudara, kita diajarkan oleh Paulus untuk menjadi jemaat yang berdoa. Menjadi jemaat yang rajin berdoa. Dari pembacaan 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7, di situ ada beberapa penekanan supaya kita menjadi orang Kristen yang tidak egois. Termasuk di dalam doa-doa kita, supaya kita tidak egois. Oleh karena itu, kalau kita mendengarkan doa-doa orang Kristen, terutama di gereja, ada bagian yang disebut doa syafaat. Doa mendoakan semua hal, mulai dari bangsa dan negara, pemerintah. Sekarang ini kita mendoakan para tenaga medis, bahkan semua orang, badan-badan yang punya otoritas untuk memerangi COVID. Kita doakan supaya kita lalu kemudian mendapatkan kenan dari Tuhan sehingga kita bisa melewati masa-masa pandemi yang berat ini. Kita juga mendoakan orang-orang sengsara. Kita mendoakan orang-orang yang sakit, orang-orang yang susah. Semua, bahkan kita mendoakan orang-orang yang mengalami konflik, daerah-daerah yang mengalami konflik, termasuk Afghanistan yang dikuasai oleh Taliban. Semua gereja mendoakan. Tidak ada gereja yang tidak mendoakan, karena memang kita diajarkan untuk menjadi para jemaat yang rajin berdoa, tetapi bukan berdoa untuk dirinya saja sebagai doa yang egoistik, tetapi dia harus mendoakan orang-orang lain. Cuma begini saudara-saudara, yang saya rasa lucu ya, ini bukan di GKST Gloria, di jemaat-jemaat sebelumnya. Saya itu mohon maaf ya. Kadang-kadang kalau sudah mulai doa syafaat, saya bilang mari kita berdoa. Kadang-kadang saya lihat di jemaat, baru saya bilang mari berdoa, sudah mulai banyak yang berdiri begitu ya. Ya, saya pernah tanya, saya bilang, Pak atau Ibu, kok kalau berdoa selalu keluar? Iya Pak, saya pipis. Loh Ibu, itu bahaya loh, kalau nanti berdoa baru ada rasa pipis, bahaya. Makanya kalau datang gereja pipis dulu. Pipis dulu, kalau bisa bergereja itu ikuti dari awal sampai akhir. Tapi kan lucu begitu kan. Banyak itu, bukan cuma orang tua, anak-anak juga. Itu kalau sudah berdoa saya buka mata ya, sedikit saya buka mata, mohon maaf saja ya, untuk mengetahui jemaat saya ya. Lalu kemudian satu-satu keluar ya. Lah, sudah pipis, nongkrong dulu. Ya, nongkrong dulu di samping gereja. Sudah mulai dia dengar doa syafaat, sudah mau dekat-dekat doa syafaat. Misalnya kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama. Baru dia buru-buru masuk, karena kalau sudah doa Bapa kami kan sudah mau selesai doa. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Kalau nanti kita sudah mulai rutin kemudian beribadah di gedung gereja, jangan hasrat pipismu muncul hanya karena doa syafaat. Bahaya itu bahaya. Yang kedua saya lihat ya, ini mohon maaf sekali lagi ya, kadang-kadang orang berdoa itu, saya baru bilang Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara, sudah mulai ada yang nganga begini. Ngantuk, ketiduran. Saudara-saudara, makanya ada orang yang mengeluh kepada temannya begini, aduh saya ini susah sekali tidur. Kalau malam itu bisa sampai subuh baru saya tidur. Ada temannya bilang begini, kalau nggak mau suka tidur pulas pergi di gereja. Pas doa syafaat itu pasti nggak ada tertidur itu. Karena banyak orang yang tertidur di gereja. Makanya kan ada cerita, ya ada pendeta setelah mati kemudian menghadap Tuhan. Lalu dia rupanya dinilai tidak layak masuk surga. Nah, kemudian di sampingnya ada sopir apa? Sopir Kopaja. Kopaja kan ngebut-ngebutan ya. Jangan-jangan itu orang Batak DP sopir ya. Mohon maaf Ibu Gembala, orang Batak begitu ya. Jadi saudara-saudara, lalu kemudian si sopir Kopaja malah masuk surga. Nah, proteslah si pendeta ini, Tuhan,
saya ini pendeta, melayani setiap hari. Kenapa saya masuk neraka, si sopir Kopaja yang ngebut-ngebut malah masuk di sorga? Dia bilang begini, si sopir itu memang ngebut, tapi setiap kali dia bawa mobil, penumpang semua berdoa di dalam, berdoa sungguh-sungguh begitu ya, karena berdoa supaya jangan mereka celaka. Sementara kau kalau berdoa banyak orang ketiduran begitu ya, jadi makanya kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu saudara-saudara. Jadi saya minta ya, supaya kita sama-sama masuk sorga, termasuk saya juga nanti, ya janganlah tidur waktu saya berdoa walaupun agak panjang doanya begitu ya. Nah, kalau nanti kamu masuk di sorga, Bapak Ibu masuk di sorga lalu saya di neraka, ya udah pasti mungkin waktu saya berkhotbah atau saya berdoa banyak orang yang tertidur sehingga tidak layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi saudara-saudara, masih banyak cerita-cerita lain di dalam doa, tapi saya ingin mengatakan doa orang Kristen itu adalah doa bagaimana dia peduli kepada semuanya. Kita berdoa untuk bangsa, kita berdoa untuk pemerintah. Ya, pemerintah harus didoakan. 2 kali khotbah sebelumnya ini juga saya singgung bahwa kita itu harus menghormati pemerintah. Nah, sekarang kita harus mendoakan pemerintah kita, karena pemerintah adalah bagian penting. Jadi memang ada pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang ya dari beberapa saudara, dibilang orang Kristen itu hebat ya, dia mendoakan semuanya, pemerintah ya, walaupun mungkin pemerintah yang kita doakan itu bukan pilihan kita, ya tidak masalah. Kita harus membedakan proses pemilihan umum dengan ibadah. Itu 2 hal yang berbeda. Nah, siapapun kemudian yang naik sebagai pemimpin, ya kita pantas untuk doakan. Jangan karena kita tidak memilih dia lalu kita tidak doakan. Doakan. Karena dulu kan saya 2 minggu yang lalu kan saya sempat singgung, tanggung jawab Anda jangan berubah, yaitu tanggung jawab pada Tuhan. Orang itu yang kau pilih atau bukan yang jadi pemimpinmu, tetapi tanggung jawabmu adalah tanggung jawab kepada Tuhan, sehingga tanggung jawab kepada Tuhan kau wujudkan sebagai tanggung jawab warga negara yang baik. Nah, karena itu kita harus mendoakan seluruh pemerintah kita, bagian-bagian yang lain dalam kehidupan kita. Jangan sepelekan doa. Jadi kita mendoakan semua orang dalam seluruh kehidupannya, dan berdoa juga bagi ketentraman, ya ketentraman negara kita. Ya, jangan karena pemimpinnya bukan pilihan partai kita atau bukan pilihan dari suara yang saya masukkan, lalu kita berharap Tuhan kalau bisa bencana terus di kota ini, biar pemimpinnya kewalahan. Jangan begitu. Dan ini ya terus terang ya, ini di DKI ya, kita kan bagian dari gereja di DKI. Kadang-kadang kalau bicara Anies itu pikirannya jelek aja begitu ya. Ya sudah, pilkada kan sudah lama lewat. Kok masih bahas-bahas itu? Saya saudara, saya walaupun dia bukan pilihan saya, kita doakan, kita dukung, karena kita punya pemahaman siapapun yang jadi pemimpin itu adalah wakil Allah. Tanggung jawab saya kepada Tuhan harus dinyatakan. Ya, kecuali kalau dia melakukan kesalahan, ya kita harus juga bersuara. Kan kita harus menyalurkan. Di alam demokratis, demokrasi seperti di negara kita, itu penting ya untuk memberikan suara-suara atau masukan-masukan bagi kepentingan dan kebaikan pemerintah. Tetapi bukan lalu kemudian karena dia tidak menjadi pilihan kita, kita doakan malah yang sebaliknya. Tuhan kalau bisa banjir terus di Jakarta, ya janganlah. Karena kalau banjir datang bukan cuma dia yang kena, kita semua yang kena. Ya kan? Itu banjir tidak pilih-pilih orang, dia tidak pilih partai A, partai B, agama A, agama B, banjir datang saja dalam kehidupan kita. Jadi kita harus berdoa tiada henti untuk menghadapi segala kondisi, termasuk kondisi-kondisi kesulitan yang kita hadapi saat ini. Saya mengajak semua jemaat saling mendoakan, doakan ya. Mungkin kita tidak tahu siapa yang menderita di antara kita, tapi doakanlah. Dan doa-doa itu akan menjadi kekuatan kita dalam menghadapi, terutama melewati masa-masa yang sulit seperti ini. Doa orang benar dikenan oleh Tuhan. Doa orang jujur dikenarnya, doa orang benar didengarkannya, itu kata Amsal tadi. Dan yang paling penting bagi kita saudara-saudara, kata Yakobus yang sudah saya sebutkan tadi, doa orang benar jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya.
Jadilah jemaat yang tiada putus-putus berdoa. Teruslah meminta, ya, teruslah berdoa. Kata Matius 7:7, carilah, ya, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan, ya kan? Lalu mintalah maka kamu akan diberikan. Itu jaminan dari Tuhan untuk kita. Tetapi setiap kali kita berdoa kepada Tuhan, koreksi dulu diri kita. Supaya ada kebenaran yang kemudian kita jalankan dalam kehidupan ini. Ada kejujuran yang kita jalankan dalam kehidupan ini. Karena doa-doa orang yang jujur dikenalnya, doa orang benar didengarkannya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dalam seluruh kehidupan pelayanan pekerjaan dan juga dalam seluruh doa-doa kita. Amin.